Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Holisoh MPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1, penerapan pembelajaran di kelas dan di sekolah berdasarkan pemikiran filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menceritakan aksi nyata Merdeka Belajar berdasarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dengan metode pembelajaran daring, video, dan di luar kelas untuk membentuk profil pelajar Pancasila mandiri. Melalui topik tersebut, saya akan menelurkan sejumlah poin-poin refleksi aksi nyata yang saya lakukan antara lain. 1. Bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan pembelajaran di kelas? 2. Apa saja ide atau gagasan yang timbul sepanjang perubahan? 3. Wujud pembelajaran dan pengalaman dalam catatan praktik baik. 4. Sejumlah dokumentasi dari pelaksanaan aksi nyata yang telah saya lakukan. Dan yang terakhir ditutup dengan testimoni dari rekan guru beserta peserta didik yang terlibat dalam proses perubahan tersebut. Pertama yaitu perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran modul 1.1 dan melaksanakan perubahan pembelajaran. Dari pembelajaran modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, akhirnya saya melakukan refleksi atas sistem pengajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Saya memperoleh gambaran untuk meningkatkan kompetensi saya ke depan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, perasaan saya menjadi terbuka karena belajar banyak sekali filosofi-filosofi luhur pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi tersebut menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh, suri tauladan yang baik kepada peserta didik. Sehingga saya juga tergugah untuk terus memperbaiki sistem pembelajaran saya di kelas. Karena saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya cenderung berpusat pada guru, saya akan memaksimalkan kembali pembelajaran tersebut dengan inovasi-inovasi metode pembelajaran yang lebih interaktif serta menyenangkan. Saya menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun peserta didik. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan antara lain. 1. Mengubah metode dan model pembelajaran di kelas yang semula cenderung berpusat pada guru, kini menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan memperhatikan kriteria pembelajaran abad 21 yaitu 4C, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, saya juga mengubah cara pandang terhadap siswa. Yang semula pembelajaran bersifat menuntun menjadi menuntut. Semula berorientasi pada hasil atau nilai menjadi berorientasi pada proses. Saya memiliki gagasan dengan melakukan asesmen diagnosis awal untuk memetakan minat bakat siswa sebelum pembelajaran dimulai. Dengan pembuatan kesepakatan pembelajaran, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Gagasan berikutnya, saya menciptakan kondisi lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan agar peserta didik bebas merdeka belajar. Saya juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam setiap pembelajaran. Lalu, menumbuh kembangkan potensi peserta didik dengan pembiasaan budaya positif dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Berikut ini adalah serangkaian dokumentasi pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan dengan metode student centered. Saya mengajar siswa dengan pembelajaran di luar kelas, seperti di pendopo,
kemudian pembelajaran langsung ke perpustakaan untuk materi resensi. Mendorong siswa untuk berdiskusi pada materi eksplanasi akan isu-isu tertentu. Kemudian menuangkan ide-idenya dalam sebuah mading kreatif dan mempresentasikannya di depan kelas untuk saling ditanggapi. Pada bagian ini, Bapak atau Ibu dapat melihat wujud pembelajaran abad 21 yang coba saya terapkan seperti berlatih public speaking sebagai komponen communication. Dengan siswa bertanya, menanggapi, mengemukakan pendapat, dan berpresentasi di depan kelas. Kreativitas dan kolaborasi antar siswa juga terasa dengan pembuatan busana-busana tradisional bernuansa batik khas setempat dalam kegiatan kirab budaya. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik saya lakukan yang pertama. Satu, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berlandaskan budi pekerti luhur. Yang kedua, menuntun agar anak memiliki karakter yang baik melalui pembiasaan positif setiap harinya. Kemudian memanfaatkan sekaligus mengaplikasikan perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan, saya bagi menjadi 2 tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Persiapan saya awali dengan melakukan koordinasi bersama kepala sekolah mengenai rencana aksi nyata pembelajaran yang akan saya laksanakan. Koordinasi ini juga tidak melewatkan keterlibatan dengan teman sejawat lain dalam diskusi serta tukar pendapat agar tercipta perencanaan pembelajaran yang tepat dan berfokus pada peserta didik. Persiapan kedua, yaitu saya membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, soal kuis maupun ulangan harian. Media pembelajaran yang akan digunakan yaitu Canva, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan Quiz. Berikut ini informasi pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas yang saya lakukan. Pembelajaran yang saya lakukan pada kegiatan presentasi. Yang pertama adalah para fokus mencari buku di perpustakaan. Kemudian mempresentasikan hasil yang ia temukan di biro foto saling ditanggapi. Menggunakan gaya bahasa yang memperbaharui secara universal. Maka tulisan jauh lebih baik. Boleh buku fiksi atau non fiksi? Kekurangannya yaitu secara menyeluruh kekurangan hanya pada bagian saja yang lebih tipis dari karya tulis lainnya. Sudah, mari kita kembali ke Satu, ada yang lagi lagi. Sudah bareng semuanya ya. Untuk menyingkat waktu, saya cukupkan perwakilan sudah dapat buku resensi buku apa ini judulnya? Yang akan diresensi adalah biologi molekuler dan sel. Untuk kelompok 2 dan mewakili kita mendapatkan nilai parsial. Coba dibaca judulnya perwakilan dari buku apa, buku fiksi atau non fiksi. Silakan satu. Tepuk tangannya mana? Ada buku di belakang sini. Kemudian ada 2 kelompok saja perwakilan untuk peminjaman yang akan diresensi buku boleh buku non swasta atau swasta. Kenalkan, nama saya Zatul Arifah. Enggak, silakan. Dari kelompok 2 yang menjelaskan Ambil buku saja satu. Judul pantai dan menyebutkannya. Mengarang Edi dan Sono, penasih PT
Boleh buku fiksi atau non fiksi. Kemudian ini adalah dokumentasi pembelajaran sinkronus dengan memanfaatkan Zoom dan Google Classroom. Sedangkan ini adalah pembelajaran sinkronus dengan memanfaatkan Google Classroom, ada cuplikan soal kuis dan tugas-tugas yang dikumpulkan para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Nurizkia dari kelas 11 MIPA 3 absen 4. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi dan juga wa kepada guru-guru kami, amma ba'du. orang tua kami, saudara Yang kami, terhormat Ibu Khalisah pemimpin selaku kami, guru muslimin pembimbing dan mata muslimat pelajaran yang bahasa terdahulu maupun yang Indonesia. akan datang. Puji dan syukur marilah Para hadirin kita yang saya panjatkan hormati, kepada khususnya Tuhan Yang Maha kepada Esa Ibu Khalisah yang telah selaku guru memberikan pembimbing kita bahasa Indonesia kenikmatan. kami. Sholawat Kita serta semua tahu salam bahwasanya semoga kesehatan tercurah merupakan limpah suatu kepada hal yang sangat junjungan penting kita, bagi kita Nabi semua. besar kita, Bahkan Nabi tidak akan Muhammad ada artinya Shallallahu Alaihi sebuah harta Wasallam yang sangat beserta berlimpah jika keluarganya, tubuh kita tidak sahabatnya, hingga kepada kita Tanpa selaku kita sadari umatnya pula, hingga Berikut ini video testimoni dari siswa. Pertanyaan dari Bilis 1. Bagaimana pendapat tentang proses pembelajaran hari ini? Menarik dan sangat menyenangkan. Menariknya, kita dapat meresensi buku yang kita inginkan. Dan menyenangkan karena pembelajaran tidak di kelas mulu. Oh ya, baik. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran hari ini perlu dilakukan kembali? Iya, Bu. 3. Baik, tapi besok kita harus diskusikan dulu materi apa yang cocok dengan pembelajaran di ruang kelas. Anak-anak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video testimoni bersama Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu untuk persyaratan pendidikan guru penggerak. Yang akan saya tanyakan adalah tentang menurut Ibu Kepala Sinola SMA Negeri 1 Klaten, bagaimana tanggapan Anda setelah melihat aksi nyata pembelajaran yang dilakukan Ibu Polisi? Ya, terima kasih Bu Polisi. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Ya. Harapan saya, ini setelah saya melihat video aksi yang Ibu laksanakan, saya sangat mengapresiasi sekali. Saya harapkan ilmu yang Ibu peroleh selama pendidikan di PGP ini bisa diimplementasikan ke sekolah dan ditularkan, diimplementasikan ke teman-temannya. Nah, video yang telah Ibu laksanakan ini menurut saya sangat kombinatif, variatif, seperti itu, dan inovatif tentunya ya. Dan itu bisa menggugah semangat para siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Jadi kita harapkan aksi-aksi yang selanjutnya oleh Ibu Polisi, semoga siswa lebih senang, lebih tenang, lebih nyaman dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Begitu JBB, selamat mengikuti pendidikan guru penggerak, semoga terlaksana dengan baik dan lancar dan lulus. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Bibi atas yang disampaikan tadi. Semoga saya dapat melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. testimoni Yang terhormat Bapak Sulistyo SPD, teman sejawat saya, guru olahraga di SMA Negeri 1 Klaten yang saya hormati. Pada hari ini saya akan mewawancari Bapak
Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Menurut Anda bagaimana setelah melihat pembelajaran aksi nyata yang dilaksanakan Bu Poliso tadi? Ya, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksana Sudistyo Utomo selaku guru PJOK SMA 1 Klaten dan teman sejawat dari beliau Bu Poliso. Jadi menurut saya pembelajaran aksi nyata yang dilakukan Bu Poliso setelah mengikuti pendidikan guru penggerak pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan beliau di luar kelas dengan sinkros di Zoom Google Meet, dan siswa diminta membuat video pidato yang diunggah di Google Classroom, membuat siswa terlatih untuk berpikir kritis, berkolaborasi antar teman, meningkatkan kemampuan public speaking. Semua hal itu mengasah soft skill dan hard skill siswa, sehingga aksi nyata beliau pembelajaran tersebut menurut saya sangat baik dan inspiratif bagi saya pribadi dan teman-teman sejawat. Karena pembelajaran yang diaplikasikan interaktif, menyenangkan serta tidak membosankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi